Karena kebangkitan Islam hanya ada di sholat subuh berjamaah. Demi Allah, jangan pernah berharap kemenangan umat Islam kalau sholat subuhnya masih ketiduran, kasihan. Jangan berharap Islam akan mulia di negeri yang kita cintai ini kalau sholat subuh akhir kita menyepelekan dan menganggap remeh dan segala macam. Karena Rasul bersabda, "Man sholat subha jama'atan fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia dalam jaminan Allah. Kenapa orang beli mobil, dia akan masukin mobilnya ke asuransi? All risk. Kenapa? Karena dia takut kalau mobilnya ketabrak, nanti dia nggak punya duit untuk ngebetulin. Biar asuransi yang bayar. Dia pengen butuh jaminan asuransi. Kenapa orang biar rumahnya kalau kebakaran diganti sama asuransi, rumahnya di asuransi? Kenapa kita nggak mengasuransikan diri kita kepada Allah? Allah yang jaminan yang tidak pernah mengecewakan. Bagaimana cara mengasuransikan diri kita dari kesusahan dan kesulitan dunia akhirat? Sholat subuh berjamaah. Berarti sudah ikut asuransinya Allah. Izimmatillah, dalam tanggungan dan jaminan Allah. Setuju nggak nih kalau yang hadir di sini besok subuh berjamaah lagi? Amin ya Rabbal. Baru setelah saya sukses kalau saya bisa mengantarkan bapak-bapak sholat subuh berjamaah di masjid ini. Kalau semua maaf dari bapak maulid ke depan ini Pak Ben tabok ke tempat maulid di mana-mana seluruh Indonesia. Ramai yang hadir sampai jam 12 malam, jam 1 pagi. Ketika subuh yang hadir maulid datang lagi nggak sholat subuh berjamaah? Jawab pakai hati kita masing-masing. Hadir kan? Mana Rasul di hati kita? Tadi kita marhaban ya marhaban. Mana Rasulullah di hadapan? Betapa malunya Nabi melihat ketika umatnya tidak sholat subuh berjamaah. Betapa malu Nabi kalau bertemu kita nanti pada hari kiamat, pada yaumul mahsyar. Umatnya gak dikenal sama Nabi Muhammad. Kenapa? Air wudhunya kering karena gak sholat subuh berjamaah. Karena yang akan dikenal Nabi nanti pada hari pada mahsyar adalah mereka yang sholat subuh berjamaah dan 5 waktu menjaga. Ghurran muhajjalin, kalau kita baca hadis yang akan dilihat Nabi, dia akan terang wajahnya. Nabi kenal ini umatku, ini umatku kata Nabi. Nanti akan mintakan syafaat buat kita. Para ulama ditanya siapa Ghurran muhajjalin sampai bercahaya. Nabi mengingat mereka yang suka menjaga wudhu, sholat 5 waktu dijaga, berjamaah di masjid. Kita laki-laki Pak, laki-laki soleh sholat di masjid. Kalau dia sholatnya di rumah, laki-laki soleha. Setuju apa enggak nih? Setuju nggak? Setuju takbir? Jawab salam saya, kalau punya utang, utangnya lunas. Yang aminnya kencang kayaknya pinjol ilegal. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin al-hayyu bil muqaddu wa tanwalidu bil muqaddu wa para asatidzah yang Masya Allah tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, tapi demi Allah kami selalu mendoakan agar guru-guru kita selalu panjang umur, disehatkan badan dan disolehkan keturunan. Insya Allah, amin ya
ya rabbal alamin. Dan yang saya muliakan di seluruh jamaah Masjid Al-Anwar yang luar biasa, panitianya baru ngeborong seragam di Tanah Abang. Ya, saya tanya peci cetak berapa? 50. Nanti pulang kalau saya nggak dibawain awas. 50 biji. Oke. Alhamdulillah. Kalau kita tanya nih, 2 tahun kita pandemi, banyak pengangguran. Menurut data BPS ada 19,1 juta orang pengangguran. Luar biasa. Luar biasa. Siapa yang di sini pengen dapat kerjaan? Siapa di sini? Siapa yang pengen kaya? Siapa yang pengen kaya? Duitnya banyak. Oke. Ini ada satu orang datang ke Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, inna tuyuni kal jibal, kata dia. Wahai Ali, utang saya udah kayak gunung. Begitu banyak utang saya. Mau beli beras saja saya mesti ngutang, mau beli makan aja saya mesti ngutang biar tutupin agar anak keturunan saya tidak kelaparan. Kemudian Ali bilang sama orang itu, "Ala u'allimuka kalimat." Mau enggak kamu saya ajarin doa? Allamani Rasulullah, yang diajarin langsung sama Rasulullah SAW. Yang mana kalau kamu amalin, utang kamu lunas, rezeki kamu lancar, kasih Allah kasih pekerjaan yang halal dan berkah. Mau enggak doanya ini? Mau tahu aja, mau tahu banget. Kalau doa lunas utang semangat dulu. Oke, ikutin ya. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Orang ini ngamalin doa dari Ali dapat dari Rasulullah SAW. Akhirnya utangnya lunas, hidupnya Allah berikan kelancaran dan kemudahan mendapatkan. Artinya apa? Ya Allah, cukupkan saya dengan rizkimu. Allah itu Al-Kafi, yang maha mencukupi. Kenapa mesti datang ke manusia makhluk, curhat sama manusia Facebook, curhat sama Instagram? Kenapa nggak curhat di malam tahajud? Berikan air matamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah turun di sepertiga malam? Dan yang mana Allah mengatakan, "Man yad'uni astajib lah." Siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. "Wa man yastaghfiruni aghfir lah." Siapa yang minta ampun atas dosa-dosanya Allah ampuni. Dan itu terjadi setiap malam sebelum menjelang salat subuh. Kenapa engkau tidak datang ke Allah dan membaca doa ini? Allahumma kfini, ya Allah cukupkan. Alaysa Allahu bikafin 'abdah. Bukankah hanya Allah yang mencukupi kebutuhan hamba? Jangan pernah berharap kepada makhluk. Karena 17 kali kita proklamirkan diri, hanya Allah yang kita butuhkan dan tempat bersandar. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami berikan ibadah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Mau ditolong Allah, berikan ibadah terbaik dulu sama. Makanya ibadah dulu, baru minta pertolongan. Ini apa-apa minta tolong, minta rezeki, tapi sholat telat, sholat kagak, betul? Ngomong betul sih. Ini jamaah penuh begini nih. Demi Allah, kalau seandainya saya diizinkan sama pengurus masjid, saya mau nginep di sini. Saya pengen lihat jamaah malam ini sama nggak subuhnya jumlahnya kayak seperti ini. Sama nggak? Berapa saat subuh di sini? 4. Ini kalau semuanya sholat subuh kira-kira penuh nggak? Janji. Siapa yang kita doain besok kagak sholat subuh di sini, kita doain pantatnya bisulan. Setuju kan? Karena kebangkitan Islam hanya ada di sholat subuh berjamaah. Demi Allah, jangan pernah berharap kemenangan umat Islam kalau sholat subuhnya masih ketiduran, kesian. Jangan berharap Islam akan mulia di negeri yang kita cintai ini kalau sholat subuh aja kita menyepelekan dan menganggap remeh dan sebelah mata. Karena Rasul bersabda, "Man shalla subha jama'atan fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia dalam jaminan Allah. Kenapa orang beli mobil, dia akan masukin mobilnya ke asuransi, all risk. Kenapa? Karena dia takut kalau mobilnya ketabrak, nanti dia nggak punya duit untuk ngebetulin. Biar asuransi yang bayar. Dia pengen butuh jaminan asuransi. Kenapa orang biar rumahnya kalau kebakaran diganti sama asuransi, rumahnya diasuransi? Kenapa kita nggak mengasuransikan diri kita kepada Allah? Allah yang jaminannya tidak pernah mengecewakan. Bagaimana cara mengasuransikan diri kita dari kesusahan dan kesulitan dunia akhirat? Sholat subuh berjamaah. Berarti sudah ikut asuransinya Allah.
Fi dhimmatillah, dalam tanggungan dan jaminan Allah. Setuju nggak nih kalau yang hadir di sini besok subuh berjamaah lagi? Amin ya rabbal. Baru ceramah saya sukses kalau saya bisa mengantarkan bapak-bapak sholat subuh berjamaah di masjid ini. Kalau semua maaf lahir batin maulid ke depan tetepeng. Ini Pak Ben Tabok namanya. Ke depan tetepeng maulid di mana-mana seluruh Indonesia, ramai yang hadir sampai jam 12 malam, jam 1 pagi. Ketika subuh yang hadir maulid datang lagi nggak sholat subuh berjamaah? Jawab pakai hati kita masing-masing. Hadir nggak? Mana Rasul di hati kita? Tadi kita marhaban ya marhaban. Mana Rasulullah di hadapan mata kita? Betapa malunya Nabi melihat kita ketika umatnya tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Betapa malu Nabi kalau ketemu kita nanti pada hari kiamat, pada yaumul mahsyar. Umatnya nggak dikenal sama Nabi Muhammad. Kenapa? Air wudhunya kering karena nggak sholat subuh berjamaah. Karena yang akan dikenal Nabi nanti pada hari pada mahsyar adalah mereka yang sholat subuh berjamaah dan 5 waktu menjaga. Ghurran muhajjalin, kalau kita baca hadis yang akan dilihat Nabi, dia akan terang wajahnya. Nabi kenal, ini umatku, ini umatku, kata Nabi. Nanti akan mintakan syafaat buat kita. Para ulama ditanya, siapa Ghurran muhajjalin? Sampai bercahaya. Nabi mengingat mereka yang suka menjaga wudhunya, sholat 5 waktu dijaga, berjamaah di masjid. Kita laki-laki Pak, laki-laki soleh sholatnya di masjid. Kalau dia sholatnya di rumah, laki-laki soleha. Setuju apa enggak nih? Setuju enggak? Kalau setuju takbir. Udah paham belum? Kalau udah paham saya pulang. Saya tadi dikasih tahu sama Bang Sofian yang paling ganteng, Ustaz Kasyif, kalau ceramah di Al-Anwar nggak usah lama-lama, sebentar aja. Saya tanya kenapa? Karena jamaahnya udah pada soleh semua. Di sini masakin solehnya belum azan udah pada sholat. Kalau sahabat Nabi baca Quran sampai nangis-nangis, di sini baru pegang Quran udah nangis. Saya tanya kenapa masih Quran? Ya Allah, ya Rahman ya. Mudah-mudahan, Insya Allah kita balik lagi nih ya, balik lagi kita peringatan Maulid Nabi SAW. Saya minta ada satu anak maju ke sini, saya mau kasih duit. Mau ini kan lu? Yang pakai peci rambutnya keluar sini. Ada main satu lagi kan? Jarang-jarang Ustaz kerapu dibagi duit itu kan. Ini ngomong-ngomong dompet tinggal. Ketinggalan. Jatuh ketinggalan, coba deh. Jatuh kalau ada duit 2 miliar. Oke, sini. Sini. Gak usah takut. Ustaz Kasyif pengen tahu jamaah Masjid Al-Anwar kenal Nabi Muhammad gak? Kenal gak sama Nabinya Muhammad? Kalau ditanya personil BTS, dia jawab tuh atu-atu tuh, Cina-Cina yang ada sunat tuh. Giliran ditanya anak Nabi Muhammad diam, ditanya istri Rasul diam, ditanya sirah perjuangan Nabi hijrah dari Mekah Madinah diam 1000 bahasa. Ini yang menunjukkan kita masih sedih, PR kita masih banyak. Ada yang mau maju nggak? Dapat duit 100.000. Bisa jawab pertanyaannya gampang. Mau 100.000 nggak? Oke, dihitung sampai 3 nih. Waduh, hebat nih. Takbir. Ini insya Allah nih bakal jadi Buya Hamka ke depannya. Tuh. Kelihatan nggak? Nyampe. Namanya siapa namanya? Wis, namanya aja Rizky. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Bapaknya datang nggak? Mana bapaknya Rizky? Mana bapaknya? Woi, panitia bapaknya. Bapaknya panitia Rizky. Sebutkan Nabi Muhammad lahir di kota apa? Mekah. Meninggal di kota apa? Madinah. Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, membawa nyawanya, merelakan nyawanya buat dakwah. Sama siapa? Berdua doang tuh Nabi. Di Gua Tur, Nabi 3 hari ngumpet dari kejaran kafir Quraisy. Ini orang sahabat Nabi patuk sama ular, berbisa hampir mati orang ini. Siapa nama orang ini yang nemenin Nabi berdua doang? Abu Bakar. Abu Bakar. Kata siapa? Abu Bakar Siddiq dulu. Mana Nabi dia? Cepat.
Tadi Abu Bakar kan dikasih tahu. Nah, coba kita mau nanya, kenal nggak BTS? Kenal. Persoalan BTS. 10. Ya. Sebutin atu namanya. Ada personel BTS Pak, namanya sama kayak tukang kaca, bubur kacang hijau tetangga saya. Namanya Jimin. Ya. Rizky, mau suruh, mau duduk apa mau dengerin ceramah? Mau berdiri di sini? Lumayan, lumayan. Siapa lagi yang mau nih? Ada 10 nih. Udah nyiapin duit dari rumah 1 juta ke Tiaw. Siapa nih bocah? Remaja. Ini yang kumisan lu. Waduh, ini makannya banyak nih. Siapa nama siapa? Saya umur berapa yang Dan? 21. Nanti 21 kayak 30. Dia udah punya anak. Saya Oke. Sebutkan perang yang Nabi pernah ikutin, dan di perang ini Rasulullah dan sahabat kalah sampai gigi geraham Rasulullah copot berdarah. Sebutkan perang apa? Perang itu terjadi 2 hijrah. Hah? Perang Uhud, takbir. Bener nih, wah buat orang ini. Perang Uhud ini begini. Pemuda-pemuda harapan umat begini, insyaallah. Waduh. Boleh ngutang lagi nanti. Mau pertanyaan lagi ya? Boleh, tapi kalau salah nanti gua minta. Fair dong. Kalau salah kita minta lagi nanti. Sebutin berapa tahun umat Islam pernah dijajah sama orang Kristen di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa pernah dijajah sama orang Kristen. Sekarang kan dijajahnya sama Yahudi. Dulu orang Kristen pernah jajah, yang dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Berapa tahun dijajah? Nah, susah kan? Susah. Lebih dari setahun sih. Salah. Pak, 88 tahun Islam pernah dijajah sama orang-orang Kristen, dibunuh ratusan umat Islam, ribuan umat Islam. Yang bebasin bukan orang Arab. Yang bebasin bukan orang Arab. Siapa dia? Salahuddin Al-Ayyubi, orang Kurdi. Bangsanya Kurdi. Ini menunjukkan kepada kita juga orang Indonesia punya kesempatan jadi pembebas Masjidil Aqsa. Takbir. Oke, pertanyaannya tadi. Nabi SAW berapa? Punya anak berapa nanti? Nabi Muhammad SAW ada anak berapa? 3. 1. Oh, gimana? Coba. Surah Al-Fatihah berapa ya? Surah Al-Fatihah berapa ya? Tuh, anak Nabi 7. 7 anak. 3 laki-laki, 4 perempuan. Ini Pak, baru kita ngaji. Selama ini kita cuma jiping, ngaji kuping, masuk kuping kiri, mendingan. Ini belum masuk kuping kiri udah mentah dua. Lihat khutbah Jumat, subhanallah saya bahagia kalau sholat Jumat. Jamaah begitu khusyuk dengerin saya khutbah. Palanya nunduk, matanya merem. Dia ngimpinya episode lanjutin Jumat kemarin. Betul apa betul? Orang Inggris kalau mau tidur masuk Islam, kemarin ngobrol sama saya mualaf, Ustadz Kasyif, saya ini kalau mau tidur harus makan obat tidur, pakai Sanet, pakai obat-obat tidur yang begitu tinggi dosisnya baru saya bisa tidur. Tapi saya dahsyat sama umat Islam, luar biasa, nggak usah pakai obat tidur, khutbah Jumat, assalamualaikum. Betul apa betul? Siapa yang suka tidur Jumatan?
jamaah rahimakumullah, tidak ada kebangkitan umat Islam yang kita nanti-nantikan kalau kita masih seperti ini terus. Lihat Nabi Muhammad SAW, perjuangannya, pengorbanannya, darah diberikan buat kita. Pernah menangis Nabi buat kita. Satu saat Nabi menangis, datang malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum malaikat Jibril turun, malaikat Jibril harus tes PCR dulu. Ketika turun, apa kata malaikat Jibril? Arsalani Rabbi ilaikum ma yubkikum ya Muhammad. Allah telah mengutus saya wahai Muhammad. Apa pesan dari Allah? Kenapa engkau menangis? Allah Maha tahu, Allah nggak perlu mengutus malaikat Jibril, tapi ini informasi bagi mereka yang nggak peduli kepada Nabi Muhammad. Ini informasi bagi mereka yang nggak pernah kangen dan cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, ma yubkik, apa yang bikin kau menangis? Apa kata Nabi kita SAW? Abki ala ummati, saya nangis mikirin nasib umat saya nanti hari kiamat. Apakah mereka akan terjilat api neraka, tersambar api neraka? Saya nggak bisa tidur wahai Jibril. Saya nggak bisa enak makan wahai Jibril. Hati saya begitu gelisah kalau ada umat saya yang disiksa sama Allah Azza wa Jalla karena kemaksiatan mereka, karena kedurhakaan mereka. Saya mau tanya, ada nggak manusia yang pernah nangisin kita? Tidak ada kecuali baginda Nabi Muhammad. Akhirnya turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini selalu kita baca, dan kalau kita baca ingat asbabun nuzul dari Ustaz Kasyif ini. Apa ayatnya yang menjadi perlipur lara hati Nabi Muhammad, penyembuh kesedihan Nabi Muhammad? Allah berfirman dalam Quran surat Ad-Duha. Siapa yang bisa dapat duit lagi? Surat Ad-Duha gampang. Coba. Ini ayat jadi hadiah dari Allah buat kita umat Islam. Bahwasanya insya Allah siapa yang cinta Nabi, siapa yang sayang Nabi, siapa yang kangen Nabi, siapa yang rindu Nabi, dia gak akan pernah ketakutan nanti pada hari kiamat. Ayat itu surat Ad-Duha ternyata Pak, yang suka kita baca tapi kita nggak mau merenungi ayatnya. Akhirnya kita cuma sekedar di mulut tapi nggak nyampe di hati ayatnya. Kalau kita baca menangis hati ini karena ingat asbabun nuzul yang tadi kita sampaikan. Siapa yang bisa surat Ad-Duha? Dapat duit deh 200 deh 200. 200. 1, 2, 3. Boleh. Ini nggak apa-apa, ini saya senang. Dia percaya diri. Ya, salah satu ilmu public speaking nomor 1. Kalau pengen menguasai panggung harus percaya saya bisa, saya mampu, dan insya Allah nih bakal jadi penceramah hebat. Amin. Coba saya ceramah lah, ceramah. Surat Ad-Duha saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka ma qala, wal akhiratu khairun laka minal ula, walau sayu'tika bapaknya ya. Kalau di lokal kita ngobrol. Tapi hanya itu bapaknya banyak sih. Ini apa ya? Tadi dia surat Ad-Duha, ini kan surat An-Naba. Ya, anak disuruh sholat, bapaknya ngerokok di depan teras rumah. Sholat tuh, ini bapak apaan?
Kalau mau anak kita sholat, anak kita hafal Quran, bapaknya rajin baca Quran, setuju? Karena pendidikan yang terbaik adalah contoh. Pendidikan yang terbaik adalah keteladanan. Kenapa Nabi berhasil dakwain para sahabat sampai para sahabat mati-matian memperjuangkan agama Rasulullah SAW? Karena Nabi Muhammad memberikan contoh. Nabi mengatakan tidak pernah aku memerintahkan sesuatu kecuali aku terlebih dahulu yang melakukannya. Nabi ketika membangun Masjidil Nabawi dari Makkah ke Madinah, masjid yang pertama dibangun setelah Kuba, Nabi gotong batu-batu material. Sampai subhanallah ini pendidikan contoh itu penting, Pak. Dan jangan jadi orang tua pemadam kebakaran. Siapa itu orang tua pemadam kebakaran? Kalau api menyambar baru sibuk memadamkan. Orang tua pemadam kebakaran sebetulnya kalau anak nakal dia sibuk untuk marahin anaknya. Tapi ketika anak di masjid rajin begini, dia nggak memberikan apresiasi buat anak. Dia tidak pernah memuji dan menyanjung anak, sehingga anak akan mencari perhatian dengan kenakalan. Setuju nggak? Setuju. Insya Allah kalau ini dipraktikin anak-anak kita semua soleh-soleh. Dan pengurus masjid nggak boleh ada yang ngomelin. Kalau ada anak-anak yang main di masjid, siapa pengurus masjid yang suka ngomelin? Sekarang kita yang ngomelin dia. Ya, namanya keren banget. Namanya nggak sesuai sama wajahnya. Bang Sofian ini abang saya. Beliau dulu pernah berjuang di Antv 2011. Saya juga pernah ikut kontestasi dakwah di Antv 2011. Nama programnya Dakwah Muda Pilihan. Jadi beliau selalu di hati saya. Jangan saya marahin beliau. Jadi Pak, kalau ada anak kecil yang main di masjid, berisik di masjid, haram hukumnya kita omelin. Haram hukumnya kita omelin. Kenapa? Ini dengar dulu. Mungkin dia belum tahu, nggak apa-apa. Kalau dia belum tahu, nggak apa-apa. Nabi kalau orang nggak tahu, Nabi doain dia dapat hidayah. Hasan Hussein, cucu Nabi, itu kalau main di masjid, mainnya nggak di luar. Satu saat nanti ketika jadi imam, Hasan Hussein dan Sahih Bukhari ada di kepala Rasulullah. Sujud Nabi lama, dijadiin perosotan pada Nabi sama Hasan Hussein. Sampai lama sujudnya berjam-jam. Setelah selesai sholat, para sahabat nanya kepada ya Rasul, afika wahyun, apakah wahyu turun kepada engkau sampai engkau sujud berlama-lama? Apa kata Nabi SAW? Tidak. Saya tidak mau ganggu mauridan uz'ij waladi. Saya nggak mau ganggu anak saya. Hasan Hussein lagi main. Dia lagi main. Saya nggak mau ganggu. Biarin dia dulu puas mainnya. Setelah sujud, setelah mereka puas, Nabi baru bangun dari sujudnya. Ini menunjukkan kepada kita, namanya anak kecil, apalagi umur 5 tahun, sebelum 7 tahun, 8 tahun, dia adalah anak yang labil. Anak yang suka lari-lari, suka main-main. Di sini peranan pengurus masjid. Mampu nggak mendiamkan dengan cara yang lembut dan bijaksana. Gimana caranya? Nah, sini ngumpul. Siapa yang sholatnya diem, paling rajin, paling sok disiplin, nggak berisik. Nih, gua kasih duit goceng. Kira-kira diem nggak? Tapi kalau diomelin, lu jangan sholat di sini, sholat di rumah lu. Nanti dia akan nongkrong di pinggir jalan. Nongkrong di pinggir jalan. Tertinggal apa yang terjadi? Dia akan ketemu teman-teman jahat, teman-teman su, dikasih satu batang rokok nih, rokok nih, ini permen ini coklat ini. Akhirnya apa? Jadi pemakai rokok, pengguna rokok awalnya. Dan 99% orang yang pakai narkoba mulainya dari rokok. Anak SD udah ngerokok, betul atau betul? Kenapa di masjid gak betah dia? Di masjid diomelin, dimarahin, akhirnya nyari ketenangan, nyari teman di luar masjid. Di tempat-tempat ganggang nongkrong-nongkrong, akhirnya jadi pemakai narkoba, pecandu narkoba. Tadinya dia punya kesempatan jadi pejuang dakwah karena mau sholat di masjid walaupun awalnya main-main, akhirnya dia nyari ketenangan di luar masjid. Ini kira-kira setuju kan? Jadikan masjid, Pak, rumah buat anak-anak kita. Jadikan masjid tempat yang nyaman. Anak itu betah di masjid.
Masjid, pengurus masjidnya rahmat. Saya Nabi Muhammad, lihat Ustaz Syihabuddin tadi baca ayat wa ma arsalnaka illa rahmah. Nabi Muhammad rahmat. Anas bin Malik cerita, saya 10 tahun jadi pembantu Nabi. Anas bin Malik dikasih bapaknya, nih Nabi Muhammad SAW jadi pembantu kamu. Anak saya kasih untuk nolongin kamu, untuk menservis kamu, melayani kamu 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Sahibtu Rasulullah 10 sinin. Saya temenin Nabi 10 tahun dan Nabi nggak pernah ngomelin saya. Nabi nggak pernah bilang lima fa'alta kada wa fa'alta kada. Kenapa engkau nggak begini? Nabi nggak pernah ngomelin saya. Nabi nggak pernah marahin saya. Nabi nggak pernah menghardik saya. Kalau Nabi bisa melakukan sendiri, Nabi melakukan sendiri, nggak nyuruh saya. Lihat kelembutan Nabi, 10 tahun Nabi. Coba bayangin, kita punya karyawan bekerja 1 bulan, baru 1 bulan datang, harusnya masuk jam 9 siang, masuknya jam 11. Kira-kira kita omelin ya? Jangankan ngomelin, langsung pecat. Tapi Nabi 10 tahun, bukan sebulan 2 bulan, 10 tahun kata Anas bin Malik. Gak pernah saya lihat Nabi SAW marahin saya. Gak pernah. Allahu Akbar, kelembutan jamaah. Kelembutan ini yang dibutuhkan anak-anak kita. Mereka pejuang-pejuang Islam, masa depan Islam. Kenapa saya sampaikan begini? Saya sedih, menangis hati ini. Ketika saya pernah sholat di salah satu masjid di Cempaka Putih, teman saya ketua masjid, Masjid Istiqomah, selalu saya sampaikan. Saya sedih, nangis hati saya. Habis saya sholat, ada yang berisik main, bercandaan, injek-injekan. Satu pengurus masjid, keluar. Jangan di masjid kalau mau bercanda. Nah, bukan itu caranya. Kalau kita pakai kelembutan, maka demi Allah itu anak bakal betah jadi pejuang Islam. Siapa yang tahu? Mereka yang kedepannya akan membebaskan Masjidil Aqsa. Siapa yang tahu? Dan siapa yang subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan jadi masjid yang ramah. Bahkan saya punya cita-cita di pesantren saya di Caringin, Ustaz Sofian, Bang Sofian juga datang ke sana. Kita mau bikin ramah anak, pesantren ramah anak. Ada perosotannya, ada playgroundnya, sehingga apa? Mereka nggak nyari ketenangan di luar masjid. Setuju apa enggak nih kira-kira nih? Saya ngomong begini, besok mari panggil ceramah lagi. Insya Allah. Kita kembali lagi ke Rasulullah. Gimana sih akhlak Nabi? Ketika turun ayat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ketika nangis Nabi didatangi Jibril, turun wahyu Allah. Muhammad, apapun yang engkau minta, Allah akan berikan. Wala sawfa yu'tika, mau kemana ente? Sebentar karma. Wala sawfa, di sini lam taukid. Lam taukid pasti kata Allah, apapun yang engkau minta Muhammad, saya kasih. Makanya Nabi yang paling mustajab doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada doa Nabi yang enggak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah Azza wa Jalla kecuali satu doa yang enggak dikabulkan. Apa? Nabi minta umat Islam bersatu. Ini yang enggak dikabulkan sama Nabi. Makanya kalau ada perbedaan umat Islam harus tenggang rasa toleransi. Yang kunut benar, yang enggak kunut benar, yang enggak benar salah. Dan yang ngadu domba biasanya yang enggak sholat, betul. Ini kunut, ini kalau nggak kunut Wahabi, teroris nih, radikal ini. Padahal subhanallah yang nggak kunut adalah mazhabnya Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kunut mazhabnya Imam Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Payung kita satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mau dipecah belah sama orang-orang kafir. Jangan mau dipecah belah orang-orang yang nggak suka persatuan umat Islam. Makanya kita dari sekarang belajar. Kata Buya Hamka, dulu waktu saya baca satu buku, saya suka nyala-nyalahin orang. Kata Buya Hamka, saya suka bid'ah-bid'ahin orang, saya suka sesat-sesatin orang. Tapi ketika saya baca 1000 buku, ribuan buku, saya nggak pernah nyalahin orang lagi. Berarti orang yang suka nyalahin orang, bukunya masih sedikit. Setuju nggak? Tapi kalau kita baca bukunya banyak, kita nggak akan pernah nyalahin orang. Contoh Maulid Nabi, orang bilang bid'ah. Silahkan dia berpendapat begitu. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ketua alim ulama internasional yang ada di Qatar, dia mengatakan orang yang hadir majelis ta'lim ini untuk mengingat Rasulullah, untuk melihat perjuangan Nabi Muhammad, kangen rindu sama Nabi, membangkitkan cinta sama Nabi Muhammad. Di mana bid'ahnya kata Yusuf Qaradawi? Di mana sesatnya? Betul atau betul? Kita datang ke sini mau ngapain? Mau makan doang atau besek? Kita datang ke sini mau ngapain? Maulid. Untuk membangkitkan cinta kita sama Nabi Muhammad.
Kita pengen kayak sahabat Nabi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, siapa dia? Sahabat Nabi yang begitu cinta sama Rasulullah, sahabat Nabi yang begitu sayang sama Rasulullah, pembantu Nabi, maula, pembantu Nabi Muhammad SAW. Kerjaannya dia Pak, ngambilin air wudhu Nabi Muhammad. Tiap hari ngambilin air wudhu Nabi. Nabi kalau mau sholat, dia siapin dulu satu ember Nabi wudhu. Tiap hari begitu. Pembantu Rasulullah, gak punya baju Pak yang bagus-bagus, bajunya satu robek-robek, tinggal di masjid, gak punya rumah, gak punya kendaraan. Ketika itu satu saat Nabi gak tega sama Rabi'ah, hidupnya susah. Makan hari ini ada makan dia makan, gak ada makan dia puasa. Kata Rasulullah SAW, ini bayangkan, ya Rabi'ah, sal tu'qa. Hei Rabi'ah, minta. Apapun permintaanmu akan aku mintakan ke Allah. Bayangkan kalau seandainya Nabi Muhammad di depan kita ngomong begitu, kira-kira apa yang kita minta? Jujur, jawab dengan hati yang tulus, hati yang jujur. Kira-kira apa yang kita minta? Ya Rasul, ini motor Astrea Honda, kayak ini pengen diganti NMAX. Betul apa betul? Kalau orangnya hatinya arahkan dunia menjadi tujuan hidup dia akan minta dunia. Ya Rasul, pengen kaya di rumah bocor, dia punya. Pengen ganti rumah yang lebih gede, pengen mobil, pengen dunia. Tapi apa yang diminta Rabi'ah? Bayangkan Pak, kalau dia minta 1.000, Allah kasih 1.000. Dia minta 100.000 permintaan, Allah kasih jutaan permintaan. Apa yang dia minta? Ya Rasulullah, uridu minka su'alan wahidan. Rasul, yang saya minta cuma satu permohonan. Rasul, yang saya minta satu permintaan. Apa itu? Kata Rasul, kenapa nggak banyak minta? Kesempatan emas ini. Besok saya sibuk, sekarang saya punya waktu luang sama engkau. Apa kata Rabi'ah bin Ka'ab? Al-Aslam, uridu murafaqataka fil jannati ya Rasulullah. Yang saya inginkan satu, apa itu? Menemani kamu di surga. Gak apa-apa hidup saya susah ya Allah, hari ini bisa makan, besok gak makan. Yang penting nanti di dunia saya bisa ketemu engkau, di akhirat saya ketemu engkau. Karena dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia memang tempatnya ujian dan cobaan dan kesusahan dan kesedihan, sementara akhirat yang ada adalah kebahagiaan dan kebahagiaan selama-lamanya. Gak apa-apa saya sebentar, sambil nunggu mati saya nanti ajal. Dan ajal itu pasti. Yang penting saya bisa berkumpul sama engkau di surga. Itu kebahagiaan puncak dalam hidup saya ya Rasul. Nabi menangis lihat permintaan yang tulus dari seorang hamba yang menjadikan akhirat tujuan hidupnya, yang cinta mati kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, "Idan, a'inni ala nafsika bikatsrati sujud." Kalau begitu Rabi'ah, bantu saya, tolong saya agar permintaanmu diwujudkan Allah, agar doamu dikabulkan Allah, agar permintaanmu diberikan Allah. Apa itu? Banyak-banyakin sujud. Kepala taruh di lantai, rendahkan sebanyak-banyaknya kepada Allah, serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ini akan membantu engkau bisa kumpul lagi di surga. Nabi kalau sujud begitu lama, sampai ada sahabat yang ikutin rukunya Nabi gak kuat, saking lamanya, dan sahabat ini keluar darah dari hidung. Bayangkan berjam-jamnya Nabi ruku sujud. Kalau kita pengen lagi kumpul sama Nabi di surga, sujud kita dilamain, dibanyakin. Yang udah sholat sunnah, yang udah sholat wajib, tambah sholat sunnah rawatib. Yang udah sholat wajib, tambah sholat duha. Yang udah sholat wajib, tambah tahajud. Yang udah sholat wajib, tambah sholat sunnah yang lain, sholat hajat, sholat taubat dan lain sebagainya. Insya Allah. Kira-kira udah ngantuk belum nih? Lanjut nih. Yang ceramah ngantuk. Lanjut. Ada lagi sahabat Nabi SAW namanya Thauban bin Bujdad. Siapa dia? Dia juga pembantu Nabi Muhammad. Bukan orang kaya, bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang dihargai oleh manusia. Luar biasa, siapa dia? Satu saat Nabi, karena menjelang wafat Nabi pengen dekat sama istrinya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi bilang sama Thauban, mohon maaf nih, ente pulang deh ke rumah dulu deh. Ya, aku udah cukup, nanti istri aku yang jadi pelayan saya. Nanti kamu pulang ke rumah, ibaratnya kita di rumah kan. Thauban jalan dari rumah Nabi SAW di Masjid Nabawi dengan lunglai, lemas dia. Ya Allah, gak ketemu Nabi lagi. Ya Allah, gak ketemu Rasul lagi. Ya, gak bisa melayani Nabi lagi. Satu hari dia mikirin Rasul begitu mulia akhlaknya, gak pernah marah, lembut, begitu kasih sayang kepada umat. Satu hari dia di tempat tidur sakit, jatuh sakit tiba-tiba. Karena kangen, kerinduan memuncak sama Nabi. 2 hari, 3 hari, demam tinggi.
sampai akhirnya dia nggak bisa bangun. Bayangkan Pak, sakitnya gara-gara ingat Rasul. Pernah nggak kita sakit meriang gara-gara ingat Rasul? Pernah nggak? Yang ada sakit meriang karena ditagih debt collector. Setuju kan? Benar Pak? Ada Pak yang gitu Pak? Di sini ada. Meriang gara-gara bini marahin. Meriang gara-gara Allahu Akbar dunia. Tapi ini taubat, marah, meriangnya dia, demamnya dia, sakitnya dia gara-gara kangen sama Rasul. Lihat Nabi Muhammad SAW, pemimpin, idaman, idola kita. Kalau sholat Nabi selalu memalingkan badan. Lihat sahabat. Ini juga teknik dakwah. Ketua masjid itu tidak absen. Udah ingat siapa jamaah yang rajin sholat. Teknik. Nabi Muhammad, Nabi sholat subuh, Nabi memalingkan. Fawallah. Nabi palingkan badannya. Nabi lihat satu-satu. Nabi kok nggak lihat 3 hari Sauban sholat? Kok nggak lihat Sauban ada di Masjid Nabawi? Nabi tanya, ma huwa Sauban? Aina Sauban? Di mana Sauban? Rasul, kita dengar nih dari bininya, dari istrinya, dia sakit, demam 3 hari, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Waduh, kata Nabi, kalau begitu sekarang kita ke rumahnya. Pemimpin, padahal Rasulullah presiden, Amir, Masya Allah, rajanya raja, mau datang ke rumah pembantunya dia, mau datang ke rumah budaknya dia. Nabi datang. Ya Tauban, ma sabak. Tauban, apa yang menimpa ente? 3 hari yang lalu ente seger pulang dari rumah aneh, rumah saya. Kenapa tiba-tiba engkau demam meriang, gak bisa bangun dari tempat tidur? Ya apa kata Sauban bin Mujdah? Ya Rasulullah, ma asabani wajrun wala maradun wala dharrun. Ya Rasul, saya ini nggak sakit sebenarnya. Saya ini nggak sakit ya Rasul, sebenarnya saya sehat, tapi saya nggak bisa bangun gara-gara mikirin akhirat. Kenapa? Kata Rasul, di akhirat kalau engkau masuk surga, saya surganya level bawah, engkau surganya bersama Nabi, bersama para Rasul. Siapa saya? Saya hamba budak sahaya. Saya nggak dihargai, nggak punya jabatan, nggak punya pangkat. Aduh, nggak ketemu Nabi nanti di surga selama-lamanya. Karena beda level surga kita. Pernah nggak Pak, dahsyatnya kerinduan dia, dahsyatnya kangennya dia sama Rasul. Itu juga kalau saya masuk surga. Kalau saya masuk neraka, nggak mungkin saya bisa ketemu engkau selama-lamanya. 3 hari aja nggak ketemu engkau, sakit pada ini ya Rasul. Gimana kalau selama-lamanya nggak berjumpa dengan engkau ya Rasul? Allahu Akbar. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi terdiam dengan cinta yang begitu dahsyat dari taubat. Nabi diam, gak bisa Nabi ngomong lagi udah. Akhirnya turun ayat. Nanti Bapak bisa buka di Al-Quran Pak. Ini tafsir, ulama tafsir banyak menafsirkan ayat ini. Surat An-Nisa ayat yang ke-60. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Siapa yang taat Allah, siapa yang taat Rasulullah, nanti bersama para nabi, ngumpul lagi sama orang-orang mati syahid, ngumpul lagi bersama orang-orang soleh, ngumpul lagi bersama Nabi Muhammad. Syaratnya di dunia taat Allah, taat Rasul. Syaratnya di dunia ikutin perintah Allah, perintah Nabi. Nanti bisa ngumpul lagi sama Nabi Muhammad. Sauban dengar ayat ini, jadi obat dia, jadi suplemen dia, jadi vitamin dia, bangun lagi dari tempat tidur, mengerjakan ibadah yang begitu semangat dan rajin. Maka jamaah, kita punya kesempatan emas lagi, bisa ketemu Nabi di surga, mencium tangan Nabi, memeluk pada Rasulullah, dengan catatan satu, jadi umat yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Lanjut. Kayaknya udah pada ngantuk. Lanjut ya nih? Siap. Takbir. Oh, takbirnya lemes. Takbir. Bisa terakhir nih.
Ya sebelum saya tutup karena besok kita mau sholat subuh, kita udah janji dan mau sholat subuh yang hadir di sini pasang alarm di handphonenya jam 4. Sekarang subuh jam 4 lewat 8. Benar ya? Ya nanti masjid kasih diskon deh 5 menit. Ya karena di Muhammadiyah sudah melalui majelis tarjihnya Pak mengeluarkan fatwa subuh di Indonesia kecepatan 8 menit. Ya, waduh ini kalau salah fatal. Sebenarnya makanya gimana solusinya? Nggak apa-apa azan sesuai yang Kementerian Agama, tapi antara azan qomati dilamain 10 menit. Di sini antara azan qomat berapa menit? Berapa menit? 10 menit. 8, tambahin deh 2 menit. Jadi antara azan kata Rasulullah ij'al ma baina adanaika karojulun yaqdi hajatahu. Dalam hadis sahih Nabi bersabda sallallahu jadikan antara azan dan qomat kamu seperti orang hendak buang hajat. Lihat Islam begitu rahmat. Mungkin dia di rumah lagi BAK BAB ya, di BAK-nya 2 jam. Cukup 10 menit azan dan qomat tidak sholat. Habis itu sholat subuh berjamaah insya Allah. Terakhir kisah betapa cinta sama Nabi bisa membuat kita ngumpul lagi sama Nabi. Kalau kita di hati kita bukan ada Nabi Muhammad, jangan harap bisa ngumpul lagi sama Nabi Muhammad. Sholat 5 waktu tapi nggak ada cinta sama Rasul. Sedekah tapi nggak ada cinta sama Rasul. Haji tapi nggak ada cinta sama Rasul. Jangan harap bisa ketemu sama Nabi karena cinta itu ibadah. Al-mahabbatu hiyal ibadah. Karena agama kita dibangun di atas 3 landasan. Ibadah dibangun atas 3 landasan. Yang pertama hub, cinta. Kedua khauf, takut. Ketiga adalah roja, berharap. 3 di pondasi ibadah kita kalau kita mau sempurna di hadapan Allah. Cinta. Ada orang Arab Badui datang ke Rasulullah. Datang, nggak salam, nggak basa-basi, langsung nanya begini. Ya Rasul, mata sa'ah. Kapan terjadinya hari kiamat? Bayangin Pak, kiamat nanti Pak matahari sejengkal Pak. Allah akan dekatkan matahari nanti pada hari mahsyar. Wah panas dong. Oh enggak, nanti beda panasnya sama panas di dunia. Panasnya nanti dibakar kita sesuai dengan kadar dosa kita masing-masing. Kalau orang dosanya, ada yang dosanya membuat dia berkeringat sampai keringatannya semata kaki. Apa pernah lihat orang banjir semata kaki? Nanti kita akan berkeringat sesuai dengan dosa kita. Ada yang keringatannya sampai betis, ada yang keringatannya sampai paha, ada yang keringatannya sampai perut. Dan kata Nabi, ada orang yang ditenggelamin gara-gara keringat dosanya dia. Nauzubillah min. Ya, kita butuh syafaat Nabi, kita butuh pertolongan Nabi nanti di hari dahsyat itu. Arab Badui ini nanya tentang dahsyatnya kiamat. Ya Rasul, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi, saya mau tanya sama bapak-bapak, Nabi tahu nggak kapan kiamat? Yang tahu kiamat siapa? Innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Ilmu tentang kiamat hanya Allah yang tahu. Nabi nggak dikasih ilmu. Nabi nggak dikasih wahyu kapan terjadi kiamat, tanggalnya, bulannya, harinya, tahunnya nggak dikasih. Hanya Allah. Dan itu rahasia yang tidak ada satupun yang bisa tahu. Nabi balik nanya sama orang Arab Badui, apa Nabi marahin? Apa Nabi geblak dia? Lu nanya ini macam-macam aja lu. Gak ada yang tahu itu. Enggak. Lembut lagi Nabi balas. Lihat akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, Arab Badui, ma'adatta laha, apa yang kamu siapkan kalau kiamat ada hari ini? Hari ini kiamat, kamu ngumumannya. Apa persiapan kamu? Apa bekal kamu yang nyelamatin kamu nanti hari kiamat yang begitu dahsyat? Insyaqqal qamar, hancur matahari, hancur bulan, semua tabrakan. Enggak, planet-planet tabrakan, hancur. Apa yang kamu jadikan amal nanti menghadap Allah? Bekal menyelamat kamu hari kiamat. Orang Arab Badui ini ditanya balik Nabi lemes. Lunglai. Ya Rasul, ma'adatu bi kathratis shalah wal siyam wal sadaqah. Ya Rasul, kalau lihat sholat saya kayaknya gak selamat saya. Sholat, hatinya, badannya ada di masjid, hatinya ada di mana-mana. Gak khusyuk. Betul apa betul? Apalagi kalau udah banyak utang, Pak. Sholat khusyuk kan? Wah, makanya jangan punya utang. Ya. Padahal inti sholat adalah khusyuk. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum." Nah, ini ada nih di sini. Masyaallah. Ini surat Al-Mu'minun nih. Masyaallah. Inti salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat,
Kecuali mereka yang hatinya tunduk khusyuk di hadapan Allah, tunduk di hadapan Allah, baru sholat gampang, baru sholat mudah. Sholat khusyuk. Dia bilang kalau ngarepin sholat kayaknya gak selamat. Kadang-kadang telat. Yang kalau telat masih mending, kadang-kadang gak sholat. Waduh gak selamat, udah pasti masuk neraka nanti. Udah deh, saya udah pasti divonis ahli neraka. Kalau ngarepin sedekah, contoh ada kalau mau lewat duit 100.000, 50.000, 2.000, yang dimasukin yang mana? Bukan 2.000. Kayaknya 2.000 yang saya masukin. Kayaknya kalau ngarepin sedekah saya juga ya Rasul masih pelit. Miskin, fakir, kagak punya duit buat sedekah. Ngarepin puasa saya juga lemah. Kadang puasa, kadang kagak Nabi puasa sunnah ya. Waduh, nggak selamat. Pulang deh, nangis. Dia balik lagi ke Rasul. Ya Rasul, tapi satu nih saya yakin bisa nyelamatin saya. Satu nih saya yakin jadi pembela saya nanti hari kiamat. Nabi nanya apa itu? Hubbullah wa rasuli. Dahsyat ini orang. Cinta Allah, cinta Rasul. Saya cinta dirimu ya Rasul. Saya nggak pernah tuh ingat artis-artis kafir dalam doa saya. Yang saya ingat nama kamu kalau saya angkat tangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus saya menyebut namamu, saya bersolawat kepadamu ribuan kali, ratusan ribu kali. Namamu yang selalu saya ingat di hati saya, di otak saya, di pikiran saya. Nabi kaget dengar dahsyatnya cinta orang Arab Badui ini ke Rasul. Nabi peluk dia sambil bisikin. Mau tahu nggak yang dibisikin Nabi itu? Mau tahu apa? Kita akan tahu setelah pesan-pesan berikut ini. Apa kata Nabi? Idan anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu nanti kiamat, begitu dahsyatnya orang lupa sama ibunya, orang lupa sama suaminya, istrinya. Semua orang, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kita lupa sama ibu kita. No, kiamat begitu dahsyatnya karena keputusannya dua, surga atau neraka. Lupa kita sama ibu kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Kalau di dunia kita nggak bisa lupa. Begitu sayang kita sama ibu. Nanti kiamat lupa. Orang akan lupa sama istrinya yang begitu dia cintai sayang. Istri lupa sama suami. Bahkan anak lupa sama bapak kandungnya, ibu kandung. Begitu dahsyatnya kata Allah apa? Setiap orang sibuk sama amalnya masing-masing. Selamatin apa yang disarahin. Apa kata Rasulullah dibisikin? Idzan anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu nanti kiamat, kamu bersama orang yang kamu cintai. Kamu bersama orang yang kamu rindukan. Kamu bersama orang yang kamu kangenkan. Kamu rindu saya, kamu kangen saya, kamu cinta saya. Udah. Jadi ini pegangan pembelaan nanti saya pada hari kiamat. Saya yang belain kamu hari kiamat. Orang Arab Badui ini senang, makin cinta sama Rasul, makin sayang sama Nabi Muhammad. Makanya Pak jangan pernah pelit sholawat. Orang yang pelit kata Nabi, udah Nabi bela-belain dia nanti kiamat, di dunia dia pelit sholawat. Dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit sebenarnya seorang yang bakhil hakiki. Mereka ketika dengar nama Nabi Muhammad, tapi mulutnya nggak tergerak sholawat. Contohnya Muhammad, Muhammad, mana yang kita Nabi kagak dapat syafaat? Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Saya meneteskan air mata ketika saya kesini. Ini tim Narawis kita dahsyat menyanyikan lagu yang pernah diterkenalkan oleh Raihan, grup nasyid dari Malaysia. Yuk sama-sama kita pantunkan sebelum kita berdoa dan kita pamit insyaallah. 1, 2, 3. Ayo teman-teman. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Pak hadirkan Rasul ya.
Ya, akhirnya kita berdoa mudah-mudahan kita yang belum pernah melihat Rasulullah kelak kita akan melihat nanti di surga. Karena hari ini kita baca Al-Fatihah buat orang tua kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah rahmati kubur orang tua. Allah ampuni dosa kita. Mungkin kita kurang perhatian sama ibu kita, kurang peduli sama ayah kita. Ya Rabb, di majelis ini ya Allah, ampuni dosa kita yang kurang peduli dan perhatian sama orang tua kita. Hadirin Al-Fatihah. Sebut nama ibu kita, sebut nama ayah kita. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang hadir pada kesempatan kali ini ya Allah, mencintaimu ya Allah. Engkau zat satu-satunya zat yang memberikan kami nikmat anugerah karunia ya Allah. Engkau titipkan keimanan ya Allah. Di saat banyak manusia yang tersesat, bahkan murtad ya Allah, keluar dari agama ya Allah, satu mohon kami, jangan matikan kami kecuali dalam keadaan iman. Jangan wafatkan kami kecuali kami bisa mengamalkan Islam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Wadud, betapa banyak dosa-dosa kami ya Allah. Engkau masih memberikan kami nikmat padahal kami masih durhaka kepada Engkau ya Allah. Kami masih maksiat ya Rabb, tapi nikmat-Mu enggak pernah berhenti Engkau cucurkan buat kami ya Rabb. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang tahu diri akan nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di antara kami ada yang punya hutang ya Rabb. Lunaskan hutang-hutang mereka ya Rabb. Berikan kecukupan rizki ya Rabb. Jauhkan dari rizki yang haram. Jauhkan dari rizki yang haram ya Rabb. Berikan mereka kecukupan rizki-Mu ya Allahumma aghnihim bifadlika, sehingga mereka tidak butuh kepada selain Engkau ya Allah, karena Engkau sudah mencukupi kebutuhan mereka ya Allah. Di antara kami ada yang punya penyakit ya Rabb, sakit ya Allah, di dalam majlis yang mulia ini ya Allah, angkat penyakit mereka ya Allah, angkat penyakit mereka, sehatkan badan jasmani rohaninya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Wadud ya Dzal Arsyil Majid fa'alun lima yurid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak tahu kapan Engkau akan wafatkan kami ya Allah. Satu permohonan kami, wafatkan kami dalam keadaan cinta sempurna kepada Nabi. Wafatkan kami dalam keadaan kami diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, ibu bapak kami yang sedang sakit ya Allah, tidak bisa telinga ini mendengar rintihan sakit ibu bapak kami ya Allah. Melalui majelis yang mulia ini, angkat penyakit ibu kami, angkat penyakit ayah kami, berikan kesehatan dan kekuatan ya Rabb, agar mereka bisa ibadah dengan maksimal ya Allah. Kami belum pernah ke Masjidil Haram, kami belum pernah ke Masjid Nabawi ya Allah. Anugerahkan umur dan kesempatan agar bisa berkunjung ke tanah suci. Anugerahkan kami bisa tawaf di Ka'bah bersama ibu kami. Anugerahkan kami bisa sa'i bersama ayah bunda kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami kecukupan rizki untuk membahagiakan ibu bapak kami ya Allah. Berikan kami kecukupan rizki agar bisa membuat mereka selalu tersenyum. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Wadud ya Dzal Arsyil Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alna muqima shalah ya Allah, jadikan kami orang yang rajin salat lima waktu ya Allah. Karena kami tahu ya Rabb, salat adalah pertanyaan pertama nanti pada hari kiamat. Kalau salat kami benar, semua amal kami benar. Kalau salat kami rusak, semua amal kami rusak ya Allah. Jadikan kami rajin salat lima waktu. Anak cucu kami rajin salat lima waktu. Ya Allah, terimalah doa kami, perkenankan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Bapak, saudara, ya rumah saya di Cempaka Putih, Pak. Semoga kita bisa ketemu lagi di rumah saya, Cempaka Putih Timur. Ya, kalau nggak ketemu di Cempaka Putih, ya Allah, saya minta agar Allah saksikan kita nanti ketemu lagi di Mekah. Amin. Nah, ada yang nggak mungkin bagi Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah nggak pertemukan kita di Mekah, saya mohon ya Allah, saksikan nanti ketemu lagi sama saya di Madinah. Amin. Amin ini kenceng loh. Amin. Kalau kita nggak ketemu di Mekah, kalau kita nggak ketemu di Madinah, semoga ya Rabb saksikan kami Engkau pertemukan lagi di surga. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.